Jangan ditutup-tutupin, ini sejarah ini. Sejarah. Bung Karno kan proklamator, iya. Bung Karno berjasa, gue tahu. Bung Karno hebat, setuju. Tapi jangan lupa, Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama nasakomnya. Silahkan bantah kalau bisa. Silahkan bantah kalau bisa. Sepulang dari itu, setiap hari di koran-koran ditulis, ulama dijelek-jelekin terus. Ulama dituduh apa? Amoral. Dituduh apa? Makar. Dituduh apa? Mau mendirikan negara Islam ya. Mau mendirikan negara Islam ya. Dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam. Seolah-olah ulama yang vokal dianggap mau mendirikan negara Islam. Tuh tuduhannya. Mau ganti sistem ya, mau ganti khilafah ya, mau ganti negara Islam ya. Terus itu menjadi isu yang udah basi, padahal tetap dinaikin terus. Akhirnya untuk senjata mempersekusi ulama. Ustadz Somad dibilang apa? Terindikasi HTI. Bung Karno itu memenjarakan Natsir sebagai pimpinan dari organisasi Islam atau memenjarakan Natsir sebagai ulama. Karena Natsir itu kan merupakan alumni dari Young Islameten Bond. Jadi perkumpulan orang-orang Islam, gerakan pemuda Islam gitu kan dulu kebaikan. Nah kalau kebaikan Pak Harto aku nggak tahu ya apa aja ya. Aku nggak tahu, aku nggak pernah baca kalau Pak Harto itu baik. Tapi karena aku memang enggak, kenapa di sini enggak ada buku Soeharto, yang adanya buku Bung Karno terus Anda. Nah buku Soeharto ada berapa biji memang? Buku Soeharto ada berapa biji? Nggak tahu. Nggak ada ke buku Soeharto yang berbicara tentang Islam? Aku kurang ngerti tuh. Lalu di Bengkulu dia aktif mengajar di sekolah Muhammadiyah. Lalu ketika ingin proklamasi pun dia bergaul dengan ulama-ulama NU kan gitu. Bahkan ketika konsultasi Bung Karno terhadap kapan proklamasi pasnya nih, waktunya nih. Nah, konsultasi dulu sama Hasyim Asy'ari. Ketika Bung Karno adalah satu-satunya orang hingga hari ini di sidang umum PBB yang melantunkan ayat suci Al-Quran, mengemukakan hadis Rasulullah kan gitu. Tentang perbedaan. Sidang PBB, forum dunia. Hingga hari ini nggak ada lagi, baru Bung Karno. Iya. Jadi kalau kita berbicara Soekarno tukang penjarain ulama, ya. Kalau diperbandingkan dengan Pak Harto justru membunuh ulama. Bukan hanya penjarain, membantai. Kan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuran lillah amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, saya ini habis tarawehan ya. Habis tarawehan sambil santai saya menemui teman saya. Kebetulan beliau sedang ada di rumah dan saya berkesempatan untuk melihat koleksi bukunya yang sebagian ada di sini nih. Sebagian lagi hilang. Sebagian lagi hilang karena banyak yang meminjam tapi nggak pulang-pulang. Cukup banyak koleksi bukunya, termasuk ini saya menemukan Islam Sontoloyo. Artinya bahwa Soekarno saya kira sangat kritis kepada Islam. Orang yang kemudian serampangan dalam sikap mengatasnamakan Islam. Ya, beliau Soekarno ini menyebutnya Islam Sontoloyo. Nah, mungkin seperti itu. Ini Soekarno dan modernisme Islam. Soekarno dan modernisme Islam cukup banyak. Ada beberapa sekali buku Soekarno di sini. Kebetulan beliau juga, kita di kalangan mahasiswa nyebutnya Bung. Kenapa? Karena banyak sekali karakter-karakter beliau dari ucapan dan sebagainya yang mirip. Amin. Bung Karno, dia bisa menirukan loh gaya pidato Bung Karno yang kuledek apa gimana? Ya itu cuma menirukan aja. Cuma menirukan aja itu. Bisa beliau tuh. Nah,
Bung gini Bung, sambil mengisi santai nih Bung ya, kalem sambil ngopi. Barusan kita melihat video Ustadz Haikal Hasan yang menyebutkan bahwa Bung Karno itu tukang penjarakan ulama. Setiap hari, setiap saat di koran-koran, di Islam dituduh makar atau ulama dituduh mau mendirikan Islam, ulama dituduh wah sebagainya. Artinya bahwa menggambarkan Haikal Hasan itu bahwa ketika masa Soekarno, khususnya Soekarno sendiri itu tidak menghargai ulama. Soekarno sendiri justru sangat membenci ulama. Waduh. Berbeda dengan Soeharto berarti yang Berbeda dengan menghormati ulama, menghormati katanya, ya. ulama, mencintai ulama, menjaga Islam. Itu masa Soeharto. Tapi setelah Anda baca-baca tentang buku yang cukup banyak ini, ada buku Tan Malaka, Atlas Wali Songo, apalagi ini, Ilusi Negara Islam, Ya, Suhokgi, Zaman Peralihan, Perang Suci, pokoknya banyak sekali buku-bukunya di sini. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Nih, apa yang Anda temukan cerita ketika masa Soekarno? Benarkah segarang itu Soekarno kepada ulama, sejahat itu Soekarno kepada Islam? Waduh. Yang Anda temukan, saudara, di buku-buku sejarah. Mangga, Bung. Ya, kalau kita berbicara Soekarno dan Islam, itu kita akan berbicara penemuan semangat keislaman Soekarno. Nah, Soekarno mengenal Islam sendiri sebenarnya bukan dari lahir ya, karena Soekarno lahir dari keluarga yang memang tidak bisa menunjang religiusitas tentang keislaman. Ayahnya seorang menganut teosofi Jawa, kejawen lah. Ibunya Hindu, jadi memang kurang pengetahuan Soekarno dengan Islam. Lalu Soekarno ketika di penjara barulah dia mengenal Islam. Kenapa di penjara dulu baru mengenal Islam, Bu? Sebenarnya mengenal Islam itu ketika Bung Karno sendiri dititipkan oleh ayahnya kepada Haji Omar Said Cokro Aminoto. Di sana dia bertemu dengan ulama-ulama besar semacam ya Hadratus Syekh, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan. Itu kawan-kawan dari Pak Cokro sendiri. Pak Cokro sendiri pada saat itu adalah pemimpin Syarikat Islam. Nah, Soekarno di sana, nyantri di sana lah istilahnya. Nyantri di sana dengan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang kelak di kemudian hari nanti menjadi lawan politiknya karena Bung Karno menginginkan negara Pancasila dan Kartosuwiryo menginginkan negara Islam. Nah, Hasanah Islam dia sudah dapatkan sejak masih di kos di rumah Pak Cokro. Tapi kemudian semangat berpikir tentang semangat Islam itu ketika dia di penjara. Dia punya waktu yang luas, dia mampu membaca buku agak tenang, dia melakukan surat menyurat dengan para ulama-ulama. Termasuk ketika kita berbicara Bung Karno ketika diasingkan di ND Flores. Beliau itu sering surat menyurat dengan ulama-ulama Persis, Hasan kalau nggak salah itu, Hasan. Lalu di Bengkulu dia aktif mengajar di sekolah Muhammadiyah. Lalu ketika ingin proklamasi pun dia bergaul dengan ulama-ulama NU, kan gitu. Bahkan ketika konsultasi Bung Karno terhadap kapan proklamasi pasnya nih waktunya nih. Nah, konsultasi dulu sama Hasyim Asy'ari, sama Hadratus Syekh, konsultasi. Termasuk ketika 10 November pertempuran 10 November itu pun sama santri yang bergerak saking banyaknya. Nah, itu ketika kita berbicara semangat Soekarno tentang Islam. Lalu ucapan Haikal Hasan yang Soekarno tukang memenjarakan ulama. Siapa ulama? Ulama siapa yang dipenjarakan oleh beliau? Benar apa tidak itu? Jadi kalau kita berbicara, kita mau lihat status mana dulu nih?
kalau kita berbicara soal Natsir, Muhammad Natsir. Bung Karno itu memenjarakan Natsir sebagai pimpinan dari organisasi Islam atau memenjarakan Natsir sebagai ulama. Berbeda. Pada saat itu Natsir sedang memimpin ulama, iya. Di di organisasi-organisasi juga iya pemimpin. Organisasi apa? Waktu itu dia bergabung juga di Masyumi. Masyumi. Iya. Lalu juga kan kita melihat Natsir itu sebagai ulama besar. Dia pendiri sekaligus memang pada saat itu dia juga pemimpin Partai Masyumi. Dan bahkan ada satu cerita menarik ketika Bung Karno dipenjara di Sukamiskin, yang mengirimkan buku-bukunya, buku-buku tentang Islam, kajian Islam, itu Muhammad Natsir. Gitu. Jadi saking dekatnya, bahkan seorang Natsir pun mengagumi cara berpidato Bung Karno. Mereka berdua saling menyukai, saling mencintai satu sama lain. Gitu. Dengan kapasitas, kelebihan maupun kekurangannya masing-masing. Tapi gitu. kenapa pada akhirnya Muhammad Natsir dipenjara oleh Bung Karno? Sementara yang mendapatkan ilmu tentang Islam dari syariatnya Natsir yang mengirim buku. Jadi nggak ada hubungannya ya kalau kita berbicara. Jadi kalau kita lihat ceramahnya Haikal Hasan itu, dia akan berbicara politik atau berbicara soal giroh keislaman, gerakan Islam. Kalau politik? Nah, kalau politik ya ini perbedaan pandangan dalam politik. Itu hal yang lumrah. Enggak, pada saat itu memang apa kesalahan Masyumi sehingga si Muhammad Natsirnya ini dipenjara? Lebih kepada upaya Bung Karno untuk melakukan stabilisasi politik pada saat itu, karena beberapa kelompok ya alumni, karena Natsir itu kan merupakan alumni dari Young Islametenbond, jadi perkumpulan orang-orang Islam, gerakan pemuda Islam gitu kan dulunya. Bahkan ya, waktu di Sukamiskin Bung Karno di penjara, yang paling awal menjenguk Bung Karno di penjara itu kelompoknya Natsir. Nah gitu, jadi ya itu Natsir dan kelompoknya di Young Islametenbond, jadi gerakan pemuda Islamnya pada saat itu. Nah, lalu kemudian kenapa di penjara? Ini adalah ada perbedaan politik yang meruncing. Dan itu mau tidak mau di awal-awal masa kemerdekaan itu adalah sebuah dinamika yang dikatakan lumrah, karena stabilisasi itu adalah nomor satu, stabilisasi politik. Pada saat itu Natsir gencar-gencarnya melakukan upaya-upaya kritik terhadap Bung Karno, dan Bung Karno sendiri dengan kekuatannya sebagai presiden dan tetap ingin mempertahankan giroh Pancasila, ya mau tidak mau dia harus menyingkirkan itu, termasuk Kartosuwiryo pun ketika mau dieksekusi mati kan disodorkan dulu kepada Bung Karno surat eksekusi matinya. Bung Karno hampir berbulan-bulan, bertahun-tahun itu nggak mau menandatanganinya, sampai nangis, dan pada akhirnya inilah politik gitu loh. Nah maka dari itu kita harus memilah-milih dulu, memisahkan dulu. Kita berbicara Natsir sebagai seorang politisi atau Natsir sebagai ulama. Karena faktanya Natsir pun seorang politisi pada saat itu. Kan seperti itu. Ya udah. Berarti kan kita bisa melihat nih, kalau di dalam wilayah politik kan susah juga kita melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya betul, kalau karena subjektif politik, ya. Karena subjektif, sangat subjektif. Jadi memang setiap presiden, Bung Karno, Soeharto, sampai era Jokowi pun ada plus minusnya. Ada sebuah kontradiktif dalam melihat sebuah gejala-gejala sosial kan gitu. Jadi berarti apa yang dikatakan oleh Haikal Hasan itu benar. Bung Karno tukang menjarakan ulama. Ya, kalau kita melihat di ulama, Natsir sebagai ulama ya dipenjarakan. Gitu. Tapi bukan tukang kan? Kalau tukang kan setiap ulama penjara kan gitu kan? Enggak kayak gitu. Berarti ada pertimbangan-pertimbangan lain, dan aku lihat Haikal Hasan itu memberikan ceramah seakan-akan menggiring yang unsurnya itu dogmatis. Bung Karno tukang memenjarakan ulama tanpa dia memberikan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan kenapa bisa terjadi itu kan gitu. Dan siapa ulama yang dipenjarakannya kan gitu kan? Karena dia sering membawa ulama dan Islam terus ke umat Islam.
Karena kita sebagai netizen ini harus cerdas. Apa yang dikatakan, siapa yang dibicarakan, kan gitu. Kemudian tujuan pembicaraannya itu apa? Ya, jangan sampai kemudian juga seolah-olah mengatakan atau memberikan justifikasi kepada Bung Karno dan untuk dikonsumsi kepada publik, sehingga publik kemudian sadar bahwa oh ya udah, presiden kita yang pertama tukang penjarakan ulama. Setiap ada ulama dipenjarakan, ada ulama dipenjarakan. Serem banget, saudara. Kalau gitu Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari pun harus dipenjarakan. Harus dipenjarakan karena ulama. Iya, kan, kalau konteksnya ulama kan. Jadi memang kita jadi netizen ini harus cerdas. Nah, biar kemudian juga diberikan pemahaman siapa nih yang dipenjara oleh Bung Karno, kemudian alasannya apa, melihat Natsir ini sebagai ulama atau sebagai tokoh politik. Kalau sebagai tokoh politik, Anda tahu sendiri bagaimana kemudian di politik itulah semuanya juga tidak ada yang intrik, saya kira, intrik. Ya namanya intrik politik. Aku juga lihat kan ceramahnya itu tentang Soeharto, katanya lihat Soeharto bagaimana memuliakan. Sempat kan Haikal Hasan ini justru seolah-olah mengkerdilkan Soekarno dan mengagungkan Soeharto. Ini kira-kira nih kalau misalnya zaman Soeharto memang iya ulama dimuliakan, umat Islam dimanjakan, wah segala kebutuhan umat Islam itu dipenuhi oleh presiden kita yang kedua, Soeharto. Jadi jelek ya kalau ngobrolin aib orang ya. Oke. Nah, jadi gini. Kalau melihat ngomongin aib orang, fakta sejarah. Fakta sejarah. Jadi begini. Kan kalau sejarah? Iya. Jadi kalau kita berbicara Soekarno tukang penjarain ulama, ya. Kalau diperbandingkan dengan Pak Harto justru membunuh ulama. Bukan hanya penjarain, membantai. Kan kayak gitu. Kan kayak gitu. Banyak peristiwa-peristiwa di Aceh, terus peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM kayak di Talang Sari, terus di Priuk yang ulama itu juga. Terjadi yang pada masuk masa masjid Soeharto. Itu dibantai, diberondong pakai senapan gitu kan, orang berjamaah. Nah, konteksnya sama, itu politik. Cuma kalau kita melihat kadarnya, dampaknya, kalau Bung Karno itu memenjarakan, kalau yang ini membunuh. Kan gitu. Itu aibnya. Setiap presiden mempunyai aib sendiri-sendiri, punya cara sendiri untuk menstabilkan politik. Tapi kalau mau melihat konteks ulama, ya inilah faktanya. Kan kayak gitu. Lalu kita nggak akan berbicara soal aibnya lah, karena kedua orang ini beliau Bung Karno, Pak Harto berjasa, dan juga beliau ini tokoh besar gitu. Jadi kita akan berbicara kebaikan. Nah, kalau kebaikan Pak Harto aku nggak tahu ya apa aja ya. Aku nggak tahu, aku nggak pernah baca kalau Pak Harto itu baik. Tapi karena aku memang kenapa di sini enggak ada buku Soeharto, yang adanya buku Bung Karno terus Anda. Nah, buku Soeharto ada berapa biji memang? Buku Soeharto ada berapa biji? Nggak tahu. Nggak ada ke buku Soeharto yang berbicara tentang Islam? Aku kurang ngerti tuh. Nah, justru Bung Karno dalam setiap pidato-pidatonya, justru aku akan berbicara soal bagaimana Bung Karno membela Islam ya. Bagaimana Bung Karno membela Palestina, perjuangan rakyat Palestina. Bung Karno enggan untuk mengakui Israel sebagai negara. Bahkan ada kata-kata Bung Karno, statementnya yang mengatakan selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diberikan kepada rakyat Palestina, maka selama itulah Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Lalu kemudian Bung Karno waktu itu diundang untuk berkunjung ke Soviet. Soviet itu negara komunis ya. Nah, kalau yang suka komunis nih, komunis nih, berkunjung ke Soviet. Tapi Bung Karno memberikan syarat. Oke, aku mau ke Soviet, tapi aku pengen fungsikan kembali masjid-masjid di sana. Karena waktu itu masjid dijadikan gudang senjata dan gandum. Fungsikan kembali. Itu syarat pertama. Itu syarat kedua. Syarat pertamanya apa? Syarat pertamanya adalah temukan makam Imam Bukhari. Kan gitu. Barulah aku mau ke sana. Sebenarnya Soviet sendiri keberatan dengan syarat yang pertama itu karena kesulitan pasukan khusus dari dari Soviet sendiri kesulitan mencari jejak dari makam Imam Bukhari. Tapi pada akhirnya ketemu. Meskipun di tengah-tengah sempat menawarkan ada syarat lain nggak Pak Duka kayak gitu. Wah, nggak mau, pokoknya harus ketemu. Barulah aku mau ke sana. Ada juga ya, kalau harus diobrolin nih ya, ada juga
ketika Bung Karno adalah satu-satunya orang hingga hari ini di sidang umum PBB yang melantunkan ayat suci Al-Quran dan juga mengemukakan hadis Rasulullah kan gitu tentang perbedaan. Sidang PBB, forum dunia. Hingga hari ini nggak ada lagi, baru Bung Karno. Lalu apa lagi? Ya kita contoh bagaimana Bung Karno itu, kalau Bung Karno itu waktu haji, naik haji, oh panas banget nih katanya. Panas banget, ada nggak sih pohon yang bisa tumbuh di padang pasir? Akhirnya Bung Karno menyuruh ahli-ahli ya tumbuhan kayak gitu untuk melihat atau mencari bibit tanaman di Indonesia yang bisa tumbuh di sana di gurun pasir. Pada akhirnya tumbuh. Dan ketika jemaah hari ini akan melakukan ibadah haji ke sana, akan terlihat bagaimana rimbunnya sepanjang jalan gitu kan. Pohon yang dulu digagas oleh Bung Karno untuk di sana, ditanam di sana. Luar biasa. Ini salah satu karya Bung Karno ya, Islam Sontoloyo. Ini saya akan baca cover belakangnya ya. Umat Islam terlalu menganggap fikih itu satu-satunya tiang keagamaan. Kita lupa atau kita tidak mau tahu bahwa tiang keagamaan ialah terutama sekali terletak di dalam keteduhan kita punya jiwa kepada Allah. Kita lupa bahwa fikih itu walaupun sudah kita sering semurni-murninya belum mencukupi semua kehendak agama. Betul juga. Janganlah kita kira diri kita sudah mukmin, tetapi hendaklah kita insyaf bahwa banyak di kalangan kita yang Islamnya masih Islam Sontoloyo. I.R. Soekarno. Ya itu yang dianggap Islam Sontoloyo. Saya sudah pernah baca ini yang buku Islam Sontoloyo. Nah, jadi Bung Karno ya sedikit nih. Bung Karno ketika berpidato dalam acara Maulid ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad, waktu itu kan dia berbicara. Orang Islam hari ini ya cenderung mewarisi abunya semangat Islam. Abunya semangat Islam. Apa itu abunya semangat Islam? Jubah, cadar, unta. Nah, itu abunya. Seolah-olah itu saja. Iya, itu abunya. Lalu semangatnya sendiri, apinya itu enggak dapat apinya. Apa apinya? Api dari semangat Islam itu bagaimana Islam semakin maju mengikuti peradaban zaman. Jangan kaku. Contoh jangan kaku ya itu tadi, masa kita sekarang ada pesawat, kita mau naik haji harus pakai onta. Iya kan gitu. Ya tentu pakai pesawat. Jadi itu abunya yang kerap diwarisi itu cenderung abunya, bukan apinya. Jadi Bung Karno menginginkan apinya. Dan Bung Karno sendiri mengingatkan bahwasanya manusia terbaik, pemimpin terbaik itu adalah Rasulullah SAW kan gitu. Oke, terima kasih Bung telah menemani ngopi saya. Berarti kan sudah ditafsirkan tuh ya yang ucapan Haikal Hasan, Ustadz kita yang paling terhormat, dia tidak salah, cuma kurang lengkap informasinya. Kan gitu, bener gak? Ya betul. Dia tidak salah, cuma informasi yang dia berikan itu kurang lengkap dan sebagiannya lagi dihilangkan, sebagiannya diucapkan untuk mungkin kepentingan atau ya mungkin pengetahuannya seperti itu, maka kita perluas dan perdalam. Ya Pak Haikal Hasan, kalau bisa nonton video ini, Bung Karno bukan hanya memenjarakan ulama tetapi memuliakan ulama, bukan hanya mengkerdilkan Islam tetapi juga memuliakan Islam. Dan yang dipenjarakan oleh Bung Karno bukan hanya semata alasan bahwa dia ulama, tetapi bahwa dia seorang politisi. Oke, mungkin itu saja ya Bung ya. Terima kasih. Itu benar gak kesimpulannya? Ya betul itu. Semangatnya. Jadi umat Islam hari ini yang Bung Karno inginkan itu warisi semangat atau apinya gerakan Islam. Terima kasih Bung. Lanjutkan kembali ngopinya. Kita tutup dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.